Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa ini yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengaruniakan kepada kita nikmat yang sangat banyak, sehingga pada sore hari ini Allah masih perkenankan kita untuk bertemu dan untuk kembali melanjutkan pembahasan kitab Mauqiful Muslim Minal Fitan, atau sikap seorang muslim dalam menghadapi fitnah atau ujian, yang ditranskrip dari ceramah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Dan kemarin kita telah bahas di bagian muqaddimah dan sedikit pembahasan tentang macam-macam fitnah dan juga mengenai fitnah yang terkait dengan wanita atau terkait dengan lawan jenis. Ya. Insyaallah ta'ala pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita di poin yang kedua, fitnah yang kedua yang masih terkait dengan fitnah yang terkait dengan kesenangan, ujian yang terkait dengan hal yang kita sukai, yaitu syahwatul ma'kali wal masyrab, yaitu syahwat makan dan minum, yang nanti bisa kita sinonimkan dengan syahwat perut, karena ini menyangkut harta, menyangkut harta. Kita mulai dari penjelasan beliau di sini. Syahwatul ma'kali wal masyrab, syahwat makan dan minum. Minal fitani fi syahwatil ma'kali wal masyrab ar-riba. Di antara bentuk fitnah atau ujian perut adalah riba. War riba ribhun yasirun sahlun. Dan riba itu adalah keuntungan yang ringan dan mudah. Wa rubbama yakunu katsiran, dan kadangkala banyak. Jadi ada yang mungkin riba itu dapat sedikit, ada yang kadangkala dapat banyak. Yakunu fihil matma', dan kadangkala itu malah menjadi tujuannya. Ada yang kadangkala riba itu dia nggak bermaksud untuk dia dapatkan, ada juga yang memang menjadi tujuannya. Fanafsu taftatinu bihi, maka jiwa itu menjadi tergoda dengannya. Jiwa itu menjadi tergoda dengan keuntungan yang mudah tersebut. Li'annahu la yahtaju ila ana, karena dia tidak membutuhkan usaha yang keras untuk mendapatkan uang tersebut. Dia cukup punya uang yang dia bungakan, kemudian dia tinggal bersantai. Maka jiwa mana yang tidak tergoda dengan cara mendapatkan uang seperti ini? Fal murabi mathalan yata'amalu birriba wa huwa jalisun ala kursiyyihi. Maka orang yang membungakan uangnya atau mengembangkan uangnya dengan riba, maka dia tinggal duduk di kursinya, duduk bersantai saja. Wa yahsulu 'alal faidah, dengan itu dia sudah mendapatkan keuntungan, sudah mendapatkan apa yang dia mau, berupa tambahan harta. Wa rubbama takunu katsiratan, dan kadangkala dia dapat banyak. Kan cara orang itu membungakan uang kan ada yang halus, ada yang sampai tegaan gitu, dapat banyak. Rentenir-rentenir yang biasa keliling-keliling itu dapat banyak mereka. Tsumma innahu yakthurul wurudu alaihi idza futihal babu linnasi waftutinu bihi. Maka setelah itu maka kemudian banyak orang yang kemudian tertarik untuk mendatangi riba ini. Karena pintu-pintunya begitu banyak dibuka. Sehingga mereka pun terfitnah, mereka pun tergoda dengannya. Walihada ja'atin nususu al-Qur'aniyah wan nabawiyah fi tahdhiri minhu wa bayani khatarihi. Oleh sebab itu banyak dalil-dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah yang memperingatkan tentang riba ini dan bahaya dari riba. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah
Ya, takutlah kalian kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba. Ya, jika kamu memang betul-betul beriman. Ya, ditantang kalau kamu betul-betul beriman, ya maka tinggalkanlah riba. Fa illam taf'alu fa'dzanu biharbin minallahi wa rasulih. Kalau kamu tidak mau melakukannya, tidak mau meninggalkan riba, maka umumkanlah peperangan kepada Allah dan Rasulnya. Wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum. Tapi kalau kamu ya bertobat dari riba tersebut, maka kamu berhak mendapatkan pokok hartamu, ya, pokok harta yang tidak kamu bungakan, tidak apa-apa kamu ambil. Ya. La tadhlimuna wa la tudhlamun. Kamu tidak menzalimi dan tidak pula dizalimi. Ya. Al-Baqarah ayat 278 sampai 279. Wa akhbara anna man 'ada ila riba ba'da al-'ilmi fa innahu min ashabin nar. Dan tidak cukup dengan itu, Allah Subhanahu wa taala juga mengabarkan bahwa siapa yang kembali kepada riba, ya, setelah dia mengetahui hukumnya, maka dia termasuk penghuni neraka. Allah taala mengatakan, "Wa man 'ada fa ulaika ashabun nar." Dan siapa yang kembali ya kepada riba, maka dialah penghuni neraka, hum fiha khalidun, dan mereka kekal di neraka tersebut. Naudzubillah min dzalik. Ancamannya luar biasa, ya. Wala'ana Nabi sallallahu alaihi wasallam akilar riba. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya melaknat orang yang memakan riba, wa mukilahu, dan orang yang memberi riba, wa katibahu, dan orang yang mencatat transaksi riba, sekretarisnya, wa syahidaihi, dan kedua saksinya, karena biasanya transaksi itu butuh saksi, ya. Wa qala hum sawaun. Dan Nabi katakan mereka semua itu sama saja. Ya, sama-sama berdosa, sama-sama dilaknat. Wal la'nu huwa at-tardu wal ib'adu an rahmatillah. Dan makna dari laknat adalah dibuang, ya, dan dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang kita senantiasa butuh kepada rahmat Allah. Tapi bagaimana kalau rahmat Allah, kasih sayang Allah kepada kita kemudian dijauhkan, ya? Tentu kita akan mendapatkan banyak bala, banyak musibah. Waqad dzakara Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah fi kitabih Iqamatud Dalil ala Ibtalil Tahlil. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, seorang ulama yang hidup di abad ke-8 Hijriah, dalam kitab beliau yang berjudul Iqamatud Dalil ala Ibtalil Tahlil, ya, beliau menyebutkan annahu warada fir riba minal wa'idi ma lam yarid ala dzambin mithlihi. Beliau menyebutkan di situ bahwa ya dalam riba itu terdapat ancaman yang tidak ada pada dosa lain. Illa ayyakuna syirk, kecuali dosa syirik. Ya. Jadi riba itu, misalnya dosa zina, dosa yang lain itu tidak ada ancaman yang seperti riba, yang ancamannya sama dengan dosa syirik. Yaitu apa tadi? Khalidina fiha, kekal di neraka. Ya. Tentu dengan syarat dan ketentuan berlaku, tidak kemudian kita katakan setiap orang yang riba kekal di neraka, enggak. Nanti ada penjelasan khususnya. Akan tapi ini menunjukkan ancaman yang berat, ya, yang tidak ada pada ancaman dosa-dosa yang lainnya. Wa hadza yadullu ala 'idhamil wa'id. Ini menunjukkan besarnya ancaman terhadap pelaku riba, wa ala 'idhamir riba, dan menunjukkan juga besarnya dosa riba. Wa annahu yajibu 'alal muslimi ay yabta'ida anhu. Yang menunjukkan bahwa saya wajib bagi setiap muslim untuk menjauhi riba. Tidak hanya tidak melakukan, tapi menjauhi. Ya. Jadi sebelum melakukan itu sudah dijauhi terlebih dahulu. Waqad sadda Nabi sallallahu alaihi wasallam kulla babin wa kulla tariqin yusilu ilaihi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu telah menutup pintu-pintu yang menuju kepada riba. Ini sebagaimana yang saya jelaskan di pertemuan yang lalu, ya, bahwasanya dalam Islam itu kalau ada syariat ya yang melarang sesuatu, maka biasanya itu akan ada syariat lain yang mendukungnya, ya, menutup pintu-pintu menuju keharaman tersebut, seperti zina, ya, zina, maka pintunya diharamkan, khalwat diharamkan, ini diharamkan, itu membuka aurat diharamkan, semua yang menuju kepada zina diharamkan. Begitu pula dengan masalah riba ini, ya. Banyak pintu-pintu riba itu ditutup oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Hatta ja'ala bai'al 'ainah min asbabidzulli lil ummah. Bahkan beliau katakan bahwasanya bai' ainah,
jual beli ainah, nanti akan kita jelaskan. Ya, jual beli ainah itu di antara sebab kehinaan yang akan menimpa kepada umat Islam. Ya. Nabi SAW mengatakan, "Idza tabaya'tum bil ainah." Ya. Ketika kalian sudah berjual beli dengan cara ainah, wa akhadtum bi adnabil baqar, dan kalian telah mengambil ekor-ekor sapi, maksudnya kalian telah sibuk dengan peternakan, sibuk dengan dunia. Ya. Wa raditum bizar, dan engkau juga ridho dengan bercocok tanam, maksudnya engkau sibuk bertani, engkau juga sibuk dengan duniamu. Ya. Wa taraktumul jihad, dan engkau meninggalkan jihad, sallallahu alaikum dzullan la yanzi'uhu min qulubikum hatta tarji'u ila dinikum. Maka ketika kalian lakukan semua itu, kalian jual beli inah, kalian sibuk dengan sapi, sibuk dengan tanaman, meninggalkan jihad, maka Allah akan timpakan kehinaan bagi kalian, ya, dan tidak bisa dicabut. Allah tidak akan mencabutnya sampai kalian kembali kepada agama kalian. Ya. Wal ainatu hiya tahayyulun ala ar-riba. Dan ainah itu sebetulnya adalah rekayasa, akal-akalan untuk menutupi riba. Dia bentuknya jual beli, ya, tapi untuk menutupi hakikatnya yaitu riba. Ya, suratuha al-ibahatu wahya haram. Dari luar itu kelihatannya halal, ya, mubah, tapi hakikatnya adalah haram. Ya, ini dijelaskan oleh Syekh Utsaimin mekanisme ainah itu seperti apa. Ya, misaluha, contohnya adalah, ya, antabi'a ala syakhsin sil'atan bimi'ati alfin ila ajalin. Caranya adalah, ya, engkau menjual barang kepada seseorang, ya, misalnya katakanlah mobil, ya, seharga 100.000 dengan cara kredit. Dengan cara kredit, misalnya dalam setahun 100.000. Saya jual misalnya mobil ini 100.000, ya. Real kali ya, kalau misalnya rupiah nggak mungkin ya 100.000, ya. 100.000 saya jual mobil ini kepada Anda, ya, secara kredit, ya kan? Silahkan dibayar secara kredit. Tsumma tashtariha minhu naqdan bi thamanina alfan. Tapi setelah itu, ya, saya beli lagi. Yang sudah saya jual tadi saya beli lagi dengan harga 80.000. Ya. Saya jual kredit 100.000, tapi nanti saya beli lagi, ya. Saya beli lagi berapa? 80.000. Fasuratu hadhil muamalah suratun mubah. Maka bentuknya sebenarnya bentuk yang mubah. Kenapa? Karena dia jual beli. Ya. Jual beli yang satu, ya saya jual, saya beli lagi gitu kan, ya, jual beli, jual beli. Bi'atu alaihi baitan bimi'ati alfin ila sanatin aw sanatain. Ya. Saya menjual kepadanya rumah. Ya. Oh, maaf ya, contohnya rumah ternyata, ya. Saya jual kepadanya rumah 100.000. Ya, dibayar selama setahun atau 2 tahun. Tumashtaraituhu naqdan bi thamanin. Kemudian setelah 2 tahun lunas, saya beli lagi rumahnya, ya, dengan harga 80. Dan harga 80.000. Fahadha bai'un wa syira'. Ini kan cuma jual beli sebenarnya. Ya. Lakinna haqiqatahu annani a'taituhu thamanina bimi'ah. Namun hakikatnya sebenarnya adalah, ya, saya memberinya 100.000 dan kembali 80. Saya memberinya 100.000, kemudian kembali ke saya 80.000. Berarti saya untung 20.000. Ya. Ada maksud di situ. Dia ingin dapat keuntungan dengan cara muter-muter seperti ini. Ya, dia nggak mau kemudian, oh ya udah utang piutang tapi berbunga. Mungkin dia tahu, orang-orang tahu ini riba, gitu ya. Tapi dia kemudian akal-akalan gimana ya supaya ini kemudian tidak seperti riba, tidak seperti pinjam meminjam tapi berbunga. Oh ya udah caranya seperti ini saja, jual beli saja. Tapi bersyarat, ya. Jadi setelah saya jual 100.000, nanti saya beli lagi 80.000, gimana? Nanti dia setuju. Dengan hal itu sebenarnya adalah engkau meminjamkan kepadanya 100.000, kemudian dikembalikan 80.000. Ya. Berarti untung 20.000. Ya, untung 20.000. Ya. Wa adkhaltu hadzal aqda as-suri baina hadza wa hadza, dan aku memasukkan akad bayangan ini. Ini sebenarnya akad bayangan, bukan akad yang sesungguhnya, karena niatnya bukan jual beli. Ya, niatnya bukan jual beli. Kalau
Kalau niatnya jual beli, boleh. Allah menghalalkan jual beli. Ahalallahul bai'a. Ya, Allah menghalalkan jual beli. Tapi ini jual belinya itu bukan tujuan utama. Dia ternyata hanya untuk kamuflase saja. Untuk bayangan saja. Ya. Ai ja'altu dhahirahu as-sihhah walakin haqiqatuhu butlan. Aku jadikan jual beli itu seolah-olah dibenarkan, tapi ternyata isinya kebatilan, yaitu riba. Ya, ini untuk utang piutang dengan bunga. Fakulu hilatin yatahayyalu bihal insanu 'alar riba fa innaha la tamna'uhu minal wuqu'i fi itsmihi. Maka segala macam akal-akalan yang dilakukan orang supaya tidak terlihat riba, sesungguhnya itu tidak menghalanginya untuk mendapatkan dosa. Jangan mentang-mentang ini kan saya nggak jual nggak ngutangi kemudian dapat bunga, kan saya jual beli, saya nggak dosa, nggak seperti itu, ya. Tetap dapat dosa. Jadi tidak kemudian menjadi tidak berdosa. Dan ini adalah cara-cara Yahudi. Ya. Kalau kita ingat dahulu Yahudi, mereka juga main akal-akalan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka dilarang untuk cari ikan di hari Sabtu. Ya. Hari Sabtu nggak boleh cari ikan. Padahal Sabtu itu adalah di mana ikan itu lagi banyak-banyaknya. Maka mereka punya akal. Oh ya sudah, kalau begitu kita pasang jaring di hari Jumat, kita ambil di hari Ahad. Ya. Jadi kan kita nggak cari ikan di hari Sabtu gitu ya. Maka yang seperti ini juga hilah ya. Ini merupakan akal-akalan. Dan ini dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaqad alimtumul ladzina i'tadaw minkum fis sabt faqulna lahu kunu qiradatan khasiin. Kata Allah, ya, dan kamu telah mengetahui apa yang terjadi pada orang-orang yang melanggar peraturan hari Sabtu, yaitu orang Yahudi tadi. Ya, maka kami katakan kepada mereka, kata Allah, jadilah kalian kera yang hina. Ya, sebagai hukuman bagi mereka. Maka jangan main-main dengan syariat. Kemudian wa kadzalika aidha saddan Nabi sallallahu alaihi wasallam babar riba fi ma sahha anhu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menutup pintu riba sebagaimana dalam riwayat annahu utiya ilaihi bitamrin tayyibin. Ya, dalam sebuah riwayat bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah diberi kurma, dibawakan kurma kepada beliau, kurma yang kualitasnya bagus. Ya, kualitas grade 1 gitu ya, kualitas bagus. Faqala akullu tamri Khaybar hakadha. Nabi bertanya, apakah semua kurma dari Khaybar itu seperti ini bagusnya, kualitasnya gitu ya? Qalu la, mereka mengatakan, ya para sahabat yang memberi kepada Nabi mengatakan tidak. Ya, sebenarnya enggak ya Rasulullah. Lakinnana na'khudhu as-sa'a min hadha bis-sa'ain, ya. Akan tapi kami ini mendapatkan satu sok ini dengan menukar kurma yang kualitasnya jelek sebanyak 2 sok. Ya, sehingga kami punya kurma jelek 2 sok, kami tukar dengan 1 sok kurma yang kualitas bagus. Wasa'aini bitsalah, dan kami menukar ya 2 sok menukar 3 sok kurma jelek untuk 2 kurma yang bagus. Fa akhbara Nabi sallallahu alaihi wasallam anna mithla hadza huwa ainur riba. Maka Nabi pun memberitahu mereka bahwasanya yang seperti ini merupakan riba itu sendiri. Tukar menukar seperti ini adalah riba itu sendiri. Ma'anna haqiqatal amri annahu laisa fihi zulmun. Padahal tidak ada kezaliman di situ. Suka sama suka, ya kan? Sama-sama enak gitu ya. Ah, kami pengen kurma yang kalian pengen kurma yang banyak, saya pengen kurma yang bagus. Tidak ada kezaliman, ya. Walaysa fihi dharar, tidak ada juga yang dirugikan, tidak ada suatu bahaya pun di situ. Ya, wasa'u at-thayyibu qimatuhu 'asharah, wasa'ani ar-radiani qimatuhuma 'asharah. Dan kalau kita hitung harganya, kurma yang bagus 1 sok itu adalah 10 dirham ya. 2 sok kurma yang jelek juga 10 dirham, sama sebenarnya kan. Ya. Walaysa fi hadza dzulmun, tidak ada kezaliman di sini. Wa ma'a dzalika qala Nabi sallallahu alaihi wasallam innahu ainur riba. Meskipun sudah demikian, Nabi tetap mengatakan itu adalah riba itu sendiri. Ya. Wa amara biraddihi, dan Nabi memerintahkan untuk dikembalikan. Ya. Jadi tidak boleh ya jual beli, misalnya emas. Ya. Emas berbeda karatnya. Ya. Sebenarnya wajar orang berbeda karatnya, tapi kalau ditukar,
ya, dengan gram yang berbeda, maka tidak boleh. Karena itu adalah riba. Ya. Kenapa bisa demikian? Ya. Kullu hadza min babis saddid dzara'i'il al-musilati ila riba. Nah, semua ini merupakan pintu menuju riba, sarana-sarana yang mengantarkan kepada riba. Alladzi huwa fitnatun, yang mana itu merupakan ujian, ya, li suhulatil husuli alaihi biduni masyaqqah. Ya, karena mudahnya untuk melakukan hal tersebut tanpa kesusahan. Ya. Ini tentang riba dan pintu-pintu riba. Nabi menutup pintu ainah, beliau tutup pintu tukar menukar juga beliau tutup untuk mencegah kepada riba yang sesungguhnya. Ini juga riba, tapi masih pintu ya kepada riba. Wa minal fitnati fil ma'kali wal mashrabi aidha ayyu yassarul insan lil insan aklul haram. Dan termasuk di antara fitnah yang lain, ya kita sudah selesai berhenti membahas tentang riba. Dan di antara fitnah yang lain terkait dengan fitnah perut, ya fitnah harta adalah seseorang itu dimudahkan untuk memakan harta haram. Ya, dan harta haram bukan cuma riba. Ya, riba hanya salah satu saja. Ya, harta dari mencuri haram, dari merampok haram, dari menipu haram, ya. Dan dari jual beli yang tidak diperbolehkan juga haram, ya. Termasuk di antaranya, ya, ketika seseorang itu sedang melaksanakan suatu ibadah kemudian dia dilarang untuk makan sesuatu, maka itu pun menjadi makanan yang haram, ya. Maka itu adalah sebuah fitnah ketika dimudahkan untuk memakan yang haram wa yusahhala lahu, dan dimudahkan baginya untuk memakan hal yang haram. Fa inna hadzalika minal fitnah, ini merupakan ujian, ya. Faqad yuyassirullahu lakal haram. Maka Allah telah mudahkan bagimu untuk memakan yang haram. Tujuannya apa? Liya'lama azza wa jalla hal takhafuhu aw la takhafuhu. Tujuannya adalah untuk tahu, ya, apakah engkau betul-betul takut kepada Allah ataukah tidak. Karena mudah, ya. Penghalangnya apa? Kalau sulit kan penghalangnya banyak, ya. Kita mau maksiat sulit, ya. Enggak diketahui kita enggak maksiat itu karena sulit atau karena apa. Tapi kalau dimudahkan gimana? Ya, maka tentu hanya soal takut kepada Allah ataukah tidak. Maka itu untuk menguji, ya. Wa adribu mathalan lidzalika fi qoulihi ta'ala ya ayyuhalladzina amanu la yabluwannakumullahu bi syai'in minas shaidi tanaluhu aydikum wa rimahukum liya'lamallahu ma yakhafuhu bil ghaib. Di antara contoh yang beliau berikan di sini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, sungguhnya Allah betul-betul akan menguji kalian dengan hewan buruan yang bisa engkau dapatkan dengan tanganmu sendiri dan dengan tombakmu, ya, supaya Allah tahu siapa yang takut kepadanya, ya, dalam kondisi sendirian, ya. Makna dari ayat ini adalah annal muhrima yahrumu alaihi shaid. Maknanya adalah orang yang muhrim, ya, kemarin kita sudah jelaskan, ya. Muhrim itu orang yang sedang ihram, ibadah haji atau umroh kan ada ihramnya. Maka orang yang sedang ihram itu banyak larangannya, ya, banyak larangannya. Nah, salah satunya adalah dilarang untuk berburu hewan, baik itu di tanah haram maupun di luar tanah haram, tidak boleh. Lihat hewan, lihat kelinci, lihat kijang, lihat apa, tidak boleh dia memburu hewan tersebut dalam kondisi ihram. Karena Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la taqtulus shayda wa antum hurum. Karena Allah Ta'ala melarang dalam Al-Quran, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh hewan buruan dalam kondisi ihram. Ya. Fa'aradallahu ta'ala ayyabtaliya sahabata bisyai'in minas shaydi tanaluhul aidi warrimah. Maka Allah itu ingin menguji para sahabat, ya, dengan hewan buruan yang gampang didapatkan, ya, dengan tangan atau dengan tombak, ya. Fatanaluhul aidi in kana minas sa'ir. Maka kalau hewan itu berupa hewan yang di daratan, hewan yang di tanah, maka dia akan bisa didapatkan hanya dengan tangan, ya. Ditangkap dengan tangan mudah. Wa tanaluhur rimahu in kana minat ta'ir. Dan ketika kalau hewan itu hewan yang hewan yang terbang, maka dia akan mudah ditombak, ya. Ma'anna anal asla an-nasaira la yanaluhu illa rumhu. Padahal kalau aslinya
ya. Kalau dalam kehidupan sehari-hari itu namanya hewan yang di tanah itu susah kalau dengan tangan, dia bisanya ditombak, ya. Wa ta'ira la yanaluhu illa sahm. Dan yang di angkasa itu tidak akan bisa ditangkap kecuali dengan panah, ya. Lakin Allah yassara wa sahala naila hadha sayda liya'lama man yakhafuhu bil ghaib. Tapi Allah mudahkan yang biasanya nggak bisa ditangkap kecuali dengan tombak, sekarang bisa ditangkap dengan tangan. Yang biasanya cuma bisa pakai panah, cukup dengan tombak bisa kena. Gitu ya. Supaya apa? Supaya diketahui siapa yang betul-betul takut kepada Allah dalam kondisi sendiri. Wa kana alladhi hasala anna sahabata radhiyallahu anhum ma sadu wala ta'iran wala arnaban. Maka diketahui bahwasanya ternyata para sahabat itu lulus ujian. Mereka walaupun dimudahkan itu tidak berburu, baik itu burung maupun kelinci, ya. Li'annahum yakhshawnallaha bil ghaibi ma'a tayassuri al-muharrami alaihim, ya. Karena mereka takut kepada Allah, ya, dalam kesendirian, dengan padahal dimudahkan untuk, ya, berbuat yang haram, ya. Lakinnahum khafullaha azza wa jalla wa tarakuh. Mereka takut kepada Allah dan mereka tinggalkan hal tersebut. Fahdhar idza yassarallahu laka amral ma'siyah an ta'siyallah. Maka hati-hati, jangan sampai engkau bermaksiat kepada Allah ketika maksiat itu dimudahkan bagimu. Itu ujian justru, ya. Kalau dipersulit berarti alhamdulillah, ya. Berarti Allah ingin kita, ya, ingin kebaikan buat kita. Kalau kita dibuat susah untuk maksiat, ya. Kalau dipermudah itu yang malah repot, ya, itu menjadi ujian, ya. Itu tentang fitnah perut. Kemudian kita lanjutkan di yang ketiga, yaitu syahwatul farj, yaitu syahwat yang terkait dengan kemaluan, ya. Syahwat menjaga kehormatan diri. Bagaimana kita bisa menjaga kehormatan diri, itu juga ujian, ya. Qad yuyassaru lil insani ayyaqa'a fil fahisyah wal a'yadu billah, ya, wa tantafi al mawani'. Kadangkala seorang itu dimudahkan untuk berbuat keji, berbuat tidak senonoh, dan semoga Allah lindungi kita dari hal tersebut, dan juga penghalang-penghalangnya itu dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Wal nadrib li hadza mathalan bima waqa'a min ba'di du'afa'in nufus. Kita akan ambil contoh, ya, permisalan dari yang terjadi pada sebagian orang yang jiwanya lemah, ya, du'afa'uddin, yang agamanya lemah, du'afa'il iffah, yang dia juga lemah dalam menjaga kehormatan dirinya. Fima yata'allaqu bil khodam, yang terkait dengan pembantu atau asisten rumah tangga, ART, ya. Wal khodamu khataruhum azim. Maka pembantu rumah tangga itu bahayanya besar, ya. Yakhlu syabu bil mar'atil khadimah. Yang mana kadangkala seorang pemuda itu berduaan saja di rumah dengan pembantunya yang wanita. Wa illam takun ala dzalikumum minal jamal. Walaupun pembantu ini tidak cantik. Karena pesona seorang wanita itu tidak hanya kecantikan, ya. Ada saja yang kemudian bisa menimbulkan syahwat. Tidak hanya soal kecantikan, ya. Au qad takunu jamilatan syabatan. Atau boleh jadi dia muda dan cantik. Itu lebih berat lagi, ya. Fasababul fahisyati maujudun. Maka sebab-sebab menuju ke perbuatan keji ini ada, ya. Wa huwa syahwatu hadzal syab, yaitu syahwatnya dari si pemuda ini, wal mani'u mafqudun, dan penghalangnya enggak ada. Tidak ada yang dia takuti di rumah. Mau cuma berdua, ya, tidak ada CCTV, tidak ada orang lain, ya, tidak ada penghalangnya untuk dia melakukan hal itu. Wa huwa annahu la yakhsha makhluqan idza kana wahdahu ma'aha fil bait. Tadi, ya, jadi dia enggak takut karena enggak ada orang, enggak ada yang dia takuti di rumah tersebut, ya. Wa hadza minal fitan, dan ini merupakan sebuah ujian, ya. Fala tadhunnu annahu idza yussira laka an taf'al al-fahishata fi hadhihi al-mar'ah fa ya'ni dzalika annahu yantafi 'ankal itsmu. Maka jangan sekali-kali engkau menduga, ya, bahwa ketika engkau melakukan hal yang keji
dengan wanita ini kemudian engkau terbebas dari dosa. Ya, mentang-mentang loh kenapa kok saya dipermudah? Malah merasa mendapatkan udzur padahal enggak ya. Bal qad yakunu itsmuka a'zam, bahkan dosamu bisa jadi lebih besar. Wanzur ila qissati Yusuf alaihi salatu wassalam. Coba kita perhatikan kisah dari Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Da'athum ra'atul aziz ila nafsiha. Ketika Nabi Yusuf itu digoda oleh istrinya Al-Aziz, istrinya Raja Mesir. Ya. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala mengisahkan ya, warawadathu allati huwa fi baitiha an nafsihi. Dan istri Al-Aziz menggoda Yusuf di rumahnya ya, untuk dirinya. Wa ghallaqatil abwab, dan dia juga ikut dan juga menutup pintu-pintu yang akses untuk ke ruangan tersebut ditutup semua. Ya. Wa qalat haita laka, dan mengatakan kesini kamu. Ayo kesini. Itu kata istri Al-Aziz. Maka ini fitnatun, ini sebuah ujian. Fa huwa fi baitiha. Ya, dan yang membuat ini semakin seperti ujian adalah dia itu di rumahnya, bukan di rumah orang gitu ya. Di rumahnya ini, jadi dia merasa aman karena di rumahnya sendiri. Ya. Wahia sayyidatuhu, dan dia adalah tuannya. Ya, si istri Al-Aziz ini kan tuannya ya, majikannya Yusuf. Majikan Nabi Yusuf. Wahia imra'atul aziz, dan dia adalah istri dari Al-Aziz yang tentu punya kehormatan, ya, punya kedudukan, ya, bukan wanita sembarangan. Wa ghallaqatil abwaba li ajli ayyantafiyal mani', dan dia menutup pintu-pintu supaya tidak ada penghalang lagi untuk melakukan hal tersebut. Fa khala biha khalwatan tamah, maka dengan itu dia sempurna dalam berdua-duaan dengan Yusuf. Kurang apa lagi berduaannya, ya. Sudah pintu ditutup di rumahnya sendiri, maka sempurnalah khalwatnya atau berdua-duaannya. Warawadathu an nafsiha, dan dia menggoda Yusuf untuk supaya mau dengannya. Wa qalat haitalak, dan dia katakan ke sini, ya. Qala ma'adzallah, kata Yusuf, aku berlindung kepada Allah. Wa amtana, dan Yusuf menolaknya. Ma quwwatid da'i, padahal godaannya itu kuat sekali. Ya, wantifa'il mani, dan penghalangnya itu enggak ada orang. Gitu ya. Wa kadzalika jaa fil hadits shahih 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam fi sab'ati alladziina yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Dan begitu pula sebagaimana kisah yang ada dalam sebuah hadis sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang 7 orang yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat, di mana hari tersebut tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Hari yang sangat panas. Ya, sangat panas, sangat lelah. Ya, dan yang mendapatkan naungan hanya 7 golongan ini, 7 golongan ini, ya. Kana minhum, di antara mereka salah satunya adalah di antara 7 orang tadi, wa rajulun da'athum ra'atun dzatu mansibin wa jamalin, yaitu seorang laki-laki yang ya digoda oleh seorang wanita yang punya kedudukan dan punya kecantikan. Sebagaimana tadi istri Aziz tadi. Ya. Faqala inni akhafu, namun dia mengatakan aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Lam yadhkur mani'an siwa khaufillahi azza wa jalla. Dia tidak menyebutkan alasan selain daripada takut kepada Allah. Bukan alasan nanti takut ada orang, nanti takut kamu apa. Dia cuma takutnya, alasan cuma satu, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Warajul alladhi da'athu hadhil mar'ah da'athu fi khalwatin laisa indahuma ahadun. Dan laki-laki ini ketika dia digoda itu dalam kondisi berdua-duaan, tidak ada seorang pun di situ, ya, khalwat yang sempurna. Bidalilin annahu qala akhafullah. Dalilnya apa? Ya, yang menunjukkan bahwa dia cuma berdua, akhafullah. Dia takut kepada Allah. Ya. Walam yaqul akhafu ayyattali'a alaina. Dia tidak mengatakan saya takut ada yang melihat kita. Ya, ada manusia yang melihat kita, enggak. Wa ma'a dzalika fal mar'atu dzatu mansibin. Belum lagi si wanitanya ini juga orang yang punya kedudukan. Ya, orang yang punya Ya bukan
bukan wanita biasa, ya. Wa dzatu hasabin, dia wanita yang mulia, maksudnya dari sisi nasab dan lain sebagainya. Syarifah, ya, dia wanita yang istilahnya punya kedudukan terhormat. Laisat min saqatil mata, dia bukan wanita buangan, dia bukan wanita rendahan, dia wanita beneran, ya. Dzatu jamalin laisat qabihah, dia cantik tidak jelek. Fa asbabul fahisyati maujudah, maka sebab-sebab itu terkumpul semua untuk melakukan perzinaan, untuk melakukan hal yang keji ini. Wa mawani'uhu mafqudah, dan semua penghalangnya tidak ada, ya, nggak ada orang, sepi, ya, terhalang, penghalangnya nggak ada. Wa ma'adzalika qala inni akhaful, dan tetap saja pemuda ini mengatakan aku takut kepada Allah, yang ditakuti Allah, ya, bukan orang, bukan yang lainnya, ya. Wa iyyaka an taftatina idza tayassarat laka asbabul ma'siyah, maka berhati-hatilah, ya, ketika engkau dimudahkan untuk melakukan sebab-sebab kemaksiatan, ya, ketika dibukakan pintu-pintu kemaksiatan bagimu yang sangat mudah sekali, ya, mau nyontek misalnya, ujian mau nyontek, ya, kalau penjaganya ketat sih, ya kita terpaksa nggak nyontekan gitu, ya, karena takut sama penjaga, takut nilainya 0, takut ini melanggar, takut nggak lulus, takut segala macam, ketat, ya, nanti aturannya lagi ketat lagi. Tapi bagaimana kalau seandainya penjaganya ini misalnya kadang keluar ngerokok di luar, ya, atau kalaupun ada yang gerak-gerak, ya mereka diam aja, ya, sehingga kita dimudahkan untuk mencontek. Maka hati-hati yang seperti ini, ya, dimudahkan untuk melakukan maksiat, ya. Fa inna dzalika minal fitan al-'azimah allati hiya fil haqiqah tamhisun lil insan. Karena sesungguhnya yang seperti ini adalah fitnah, seperti adalah ujian yang besar yang hakikatnya merupakan istilahnya ujian, ya, ujian bagi seorang manusia. Hal huwa mu'minun haqqan, apakah dia seorang mukmin yang betul-betul mukmin, au huwa mu'minun nifaqan, atau dia seorang mukmin yang penuh dengan kemunafikan, ya. Nas'allahas salamah, semoga Allah memberikan keselamatan kepada kita semua. Ya, barangkali ini yang kita baca pada kesempatan kali ini, karena pertemuan mendatang kita sudah masuk di bagian yang baru, yaitu al-fitnatu allati takunu bisyarri, ya, fitnah yang terkait dengan kejelekan. Kalau yang kemarin fitnah yang terkait dengan kesenangan, hal yang kita senangi, ya, wanita, harta, syahwat, ya, syahwat badan, syahwat segala macam, kan kita sukai, itu ujian. Maka pertemuan datang insya Allah kita akan bahas juga fitnah yang terkait dengan kejelekan, fitnah-fitnah yang memang kita tidak suka, tapi itu juga ujian bagi kita. Insya Allah akan kita bahas di pertemuan mendatang. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Baik Ustadz, ini udah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Ya. Yang pertama, saya mau bertanya, bagaimana di dalam jual beli emas? Misal saya punya sebuah kalung beratnya 4 gram. Ya. Lalu saya tukar dengan gelang yang beratnya 6 gram. Ya. Apakah itu termasuk dalam riba? Dan bagaimana cara untuk tidak jatuh dalam riba, Ustadz? Ya. Baik. Ya, jadi emas itu tidak tergantung dari bentuknya, ya, tapi yang menjadi patokan adalah takarannya, ya, gram-gramannya. Itu yang menjadi atau beratnya, ya, menjadi patokan apakah dia riba atau bukan. Sehingga mau dia dalam bentuk gelang ditukar kalung, atau dia batangan ditukar dalam, itu sama, ya. Jadi itu tetap riba, ya. Nah, caranya supaya tidak terjadi riba, ya dijual saja, ya, dijual dengan bukan dengan emas tapi dengan uang, itu boleh malahan, ya, karena itu sudah berbeda jenis, ya. Kalau emas dengan emas itu harus sama takarannya, tapi kalau dengan rupiah itu tidak harus sama, ya. Nanti kalau setelah ada uang boleh kita belikan yang lain, itu tidak, dan itu bukan hilah, ya, itu bukan akal-akalan, tapi memang kita menghindari langsung tukar menukar emas dengan berat yang berbeda, ya. Wallahu taala a'lam bishawab. Pertanyaan selanjutnya, Ya.
Ustadz, kalau kita menitip barang berharga, emas, surat tanah di brankas lembaga, kita dikenai patokan harga titip. Kalau Ya. sertifikat per hari 10.000, BPKB 5.000, kita dipinjami uang 50 juta, mengembalikannya tetap 50 juta. Kalau titip barang 5 hari berarti 50.000, boleh nggak Ustadz? Semacam safe deposit gitu ya. Wallahu ta'ala alam, nanti boleh ditanyakan ke Ustadz Ami yang lebih paham dalam masalah ini. Yang ketiga Ustadz, bagaimana hukumnya bila kita membeli emas perhiasan dengan mengangsur, semisal 3 bulan seharga A, kalau diangsur 6 bulan seharga B, dan seterusnya. Ya. A dan B ada selisih penambahan harga. Jazakallahu Ustadz. Ya, jual beli emas berarti ya. Ya. Jual beli emas ya, ketika dia sesama emas maka dia harus memenuhi 2 syarat ya. Syarat pertama beratnya sama, syarat yang kedua adalah tunai ya. Kalau dia berbeda jenis, bukan emas tapi misalnya perak atau naked atau misalnya uang, maka syarat yang pertama hilang, syarat berat, karena tentu berbeda ya, berat perak dengan emas nggak bisa disamakan, apalagi rupiah ya. Maka secara berat nilai itu memang tidak kemudian ada larangan, tapi tetap berlaku larangan larangan untuk tertunda ya. Jadi ada 2 larangan ya, larangan beda nilainya dan larangan tertunda kalau dia jual tukar menukar emas. Tapi kalau emas dengan uang ya, maka yang berat ini larangannya hilang, namun masih berlaku larangan untuk tidak tunai, sehingga sama saja tetap terlarang. Apalagi mau kita katakan yang ini jadi berapa, ini tidak boleh ya. Jual beli emas itu harus tunai, tidak boleh tertunda ya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ya, baik. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kita telah selesai membahas bagian pertama dari kitab ini, yaitu fitnah yang terkait dengan ujian atau kesenangan ya, terkait dengan hal yang kita senangi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita untuk menghadapi ujian-ujian tersebut, karena ini ya sesuatu yang tidak akan pernah selesai. Selama kita masih bernafas itu akan selalu diuji. Orang beriman pasti diuji, baik itu dengan kesenangan maupun dengan yang sulit. Yang tidak disadari itulah yang biasanya yang berupa kesenangan ya. Orang tidak menyadari itu ujian. Kalau orang susah pasti ngomongnya, wah ya Allah ujian apa lagi gitu ya. Tapi kalau misalnya kesenangan, dia merasa alhamdulillah ya. Ya nggak apa-apa, dia bersyukur kepada Allah dengan mengucap alhamdulillah, tapi dia nggak tahu ternyata itu adalah sebuah ujian yang nanti ternyata alhamdulillah itu ternyata nggak sesuai dengan kenyataannya. Karena alhamdulillah itu kan sebenarnya adalah ungkapan syukur kepada Allah, dan syukur itu adalah menggunakan nikmat tersebut untuk ketaatan kepada Allah. Nah, dia ucapkan alhamdulillah, tapi kemudian harta itu digunakan untuk hal yang nggak boleh, hal yang haram ya. Nah, ini sama saja tidak bersyukur dari sisi perbuatan ya. Lisannya bersyukur tapi perbuatan tidak bersyukur. Maka ini ujian bagi kita yang diberikan harta, diberikan mungkin kalau yang perempuan diberikan kecantikan, yang laki diberikan kegantengan. Semua nikmat dari Allah itu adalah ujian bagi kita ya. Termasuk yang melekat di diri kita ataupun yang memang kita dapatkan berupa harta atau yang lainnya. Ya, demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.